Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman. Alhamdulillah. Allah pertemukan kembali kita, Allah takdirkan kita dalam keberkahan, keindahan pertemuan majelis ilmu, majelis managib para aulia. Pas saja kah? Kali ini kita akan membaca di dalam kitab Sifatus Safwah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wa an Abi Burda qala, diriwayatkan dari Abi Burda berkata, ya lamma manakala hadarat Aba Musa al-wafatu, manakala ketika detik-detik datangnya ajal Abu Musa al-Asy'ari, sebelum datang Abu Musa berwasiat kepada anak-anaknya. Ya bunayya udhkuru sahibar raghib. Wahai anakku, jadi ketika sudah tidak bisa lagi terlalu banyak bicara, sudah merasa roh ini seakan-akan sudah mau lepas, Abu Musa mengatakan yang sangat penting, dan pasti orang kalau mau wafat, mau meninggal, itu pasti kata-kata terakhirnya itu adalah kata-kata yang sangat penting. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa, ya anakku, ingatlah cerita yang ahli raghib, sahibur raghib, yang punya roti. Jadi terkenal di zaman sahabat tuh si punya roti. Nah, ini tahu semua sahabat tentang siapa, apa, dan bagaimana kejadian yang di cerita-cerita mulut ke mulut ini tentang si punya roti. Nah, ketika menjelang ajalnya, Abu Musa mengingatkan kembali kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai engkau lupakan, jangan kada ingatlah dengan kisah si tukang wadai. Jangan bahasa Banjarnya itu. Apa? Lalu berceritalah Abu Musa al-Asy'ari ini, kana rajulun yata'abbadu fi su'umadihi, bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki yang beribadah di dalam kamar khalwatnya. Dia beribadah asik. Dia tidak peduli dengan dunia, tidak peduli dengan perempuan, tidak peduli dengan apapun. Arahu qala 70 sanatan. Aku memperhatikan bahwa Abu Musa al-Asy'ari mengatakan 70 sanatan, 70 tahun orang ini beribadah. Berarti umurnya ini sekitar 85. 70 tahun beribadat, luar biasa. Non-stop. Masya Allah. La yanzilu illa fi yaumin wahid. Nah, tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya kecuali satu hari. Masya Allah, dalam waktu yang 70 tahun, hanya satu hari dia keluar daripada tempat khalwatnya. Apa yang terjadi? Qala fashabbahu syaitan fi ainihi imratan. Kemudian syaitan memasukkan godaannya, rayuannya kepada seorang perempuan. Jadi perempuan itu dihiasi dengan secantik-cantik jelita, dibisiki ke telinganya untuk bisa menggoda seorang laki-laki yang seseorang beribadat ini yang 70 tahun ini. Jadi di penghujung umurnya sekitar 70 tahun sudah beribadat, datanglah syaitan menggoda luar biasa dengan didatangkan seorang perempuan. Masya Allah. Waliyadzubillah. Qala fakana maha sab'ata ayyam atau sab'a layalin. Maka ternyata seorang laki-laki tadi lemah imannya. Akhirnya dia terpengaruh dengan godaan, lemah gemulai, dengan lekuk tubuhnya yang aduhai. Terpengaruhlah dia, akhirnya apa? Bermaksiat dia. Berzina dia. 7 hari 7 malam. Apa yang terjadi? Qala thumma kushifa 'anir rajul ghitahu fa kharaja taiban. Kemudian setelah 7 hari 7 malam dia bermaksiat dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka terbukalah aibnya. Ada seorang laki-laki yang melihat, maka wantarlah si fulan bin fulan yang ahli ibadat telah bermaksiat kepada Allah, telah berzina. Maka diusir oleh kampung orang. Diusir dari rumahnya. Apa yang terjadi? Fakana kullama khata khutwatan shalla wa sajada. Masya Allah. Saking pengen bertaubat, saking menyesalnya dengan perbuatannya, setiap kali langkah
menuju keluar dari rumahnya itu dia sholat. Jadi setiap kali melangkah, sholat, taubat, istighfar. Berjalan lagi, setiap langkah bertaubat lagi. Berjalan lagi satu langkah, sholat lagi, taubat. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seriusnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Fawahul lail ila dukan. Maka sampailah dia berjalan kepada satu warung, sudah di padang hutan, gelap gulita, sampai satu warung, alaihi ithna asyara miskinan. Di situ ada 12 orang miskin, yatim, fuqara. Fa'adrakul aya, farama binafsi baina rajulain minhum wa kana thumma rahib yab'atsu ilaihim kulla lailatin bi aghifiyatin fayu'ta kullu insani raghifan. Kemudian setiap anak-anak tadi dikasih setiap saat, setiap hari, dalam sehari itu kan 3 kali dikasih roti oleh yang sudah petugasnya ngasih. Jadi setiap satu orang satu sampai 12. Nah di hari itu memang pas sudah 12. Pokoknya siapa yang masuk di situ maka dapat. Nah sebelum mengasih roti, petugasnya menghitung dulu siapa berapa orang. Nah, rumahnya jauh, jadi harus perlu dihitung. Nah dihitungnya 12 orang. Nah pas orang yang menghitung tadi keluar mengambil rotinya, masuklah seorang laki-laki tadi. Duduklah di sela-sela antara yang ke-12 dan 11. Jadi dia tepat berada duduk di 12 dan orang yang biasanya 12 menjadi ke-13. Apa yang terjadi? Lalu si tukang roti mengasih satu. Datanglah tukang roti tadi dan tanpa menghitung lagi karena gelap langsung dikasih satu. Pas 12. Satunya kurang kan? Kurang. Lalu yang satu mengatakan apa? Atharani dia mengatakan apa? Bahwasanya apakah engkau malaka lam tu'tini raghifi? Wahai seorang petugas, kenapa engkau tidak mengasih aku roti kali ini? Lalu dia mengatakan, atarani umsiku anka, apakah aku menahan roti? Adakah aku lagi membawa roti? Tidak ada. Memang habis. Wallah la u'tika al-laila syai'an. Dan demi Allah, aku tidak ada lagi roti simpanan. Maka seorang yang bertaubat tadi merasa dia punya roti juga, tapi yang di sebelahnya ini kada dapat, lalu dia dengan sangat terpaksa untuk menyenangkan hati temannya yang mestinya dapat karena dia duduk di sini, lalu kada dapat, lalu dikasihnya lah, dijulungnya lah roti tadi kepada si bulan ini. Dan dia di malam itu dalam keadaan lapar luar biasa, karena di dalam riwayat dia sudah berjalan 7 hari 7 malam berjalan ini. Di hari yang ke-7 dia sangat lapar, tidak bisa menahan lagi, duduklah di warung di situ. Mestinya dia bisa makan roti tadi dengan keadaan kenyang, tapi lantaran ada seseorang yang mestinya dapat tapi tidak dapat, hanya dia dikasih. Apa yang terjadi? Fa asbahat ibu maitan. Maka subuh harinya dia meninggal dunia. Meninggal lantaran kelaparan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Lalu ujar Abu Musa al-Asy'ari, fauzinat as-sab'una sanatan bi-sab'il layali. Maka ditimbang 70 tahun ibadahnya dengan 7 hari 7 malam maksiatnya, farajatil layali. Maka ternyata dosa 7 hari 7 malam itu mengalahkan 70 tahun ibadahnya. Subhanallahiladzim. 70 tahun ibadahnya dikalahkan oleh 7 hari 7 malam maksiat. Masya Allah. Waliyadzubillah. Tetapi ini bagus, luar biasa. Wawuzinar raghib bisab'il layali faraja raghib. Tetapi kata Abu Musa, setelah ditimbang dengan sedekahnya yang satu roti tadi, dan dia terpaksa dalam keadaan lapar, tapi dia ikhlas mengasih karena temannya juga lapar, dia kasih roti tadi, kemudian dia meninggal dalam keadaan lapar. Ternyata sedekah satu roti itu mengalahkan maksiat 7 hari 7 malam tadi. Masya Allah. Akhirnya dia masuk surga. Subhanallah. Barakallahu fikum. Pas sajakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.